ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya mari kita ucapkan syukur, tahmid, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Malikul Mulk, Raja dan segala sang Raja, yang mana atas limpahan anugerah, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Jalla, maka dalam kesempatan subuh ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkusu 40 la adri 40 yawman 40 shahran 40 'aman fayab'athu Allah ta'ala Isa bin Maryam alaihi salam ka'annahu Urwa bin Mas'ud ويطلبه ويهلكه ثم ينقص الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشمال فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه حتى إذا أحدكم لو دخل في كبر الجبل لدخلت عليه. Diriwayatkan dari oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, karena di akhir zaman dan Nabi, di akhir zaman, di penghujung zaman, yakhrujud dajjal. Dajjal itu karena keluar. Sudah kita bahas Dajjal bab akhir zaman sudah kita bahas. Maka keluarlah si Dajjal ini pada umatku fayamkusu 40. Merajalela badannya si Dajjal ini dalam hitungan 40-an. Jadi rumusannya la adri, kalau diketahui maksud 40-an ini apa? 40 yom, 40 hari, 40 syahr, 40 bulan, atau 40 aman, 40 tahun. Bukan itu bahasan kita. Fayab'athu Allah ta'ala Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika Dajjal sudah merajalela di permukaan bumi ini, banyak mengelirukan orang, banyak menyesatkan manusia, maka Allah Azza wa Jalla utus Isa alaihi salam untuk mencarinya dan membinasakan. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud, rupa sini itu namanya Urwah bin Mas'ud di sini. Maka Nabiullah Isa alaihi salam tadi tiba dibunuh Dajjal tadi yang khususnas 7 sinina laysa baina ithnaini adawah. 5 terbunuhnya Dajjal, 7 tahun lima itu damai banyak mereka.
semuanya damai. Bahkan diriwayatkan kan semalam itu sampai binatang aja, harimau berlawan kambing berjadikan kasarnya mereka. Saking damainya tuh, kekanakan memainkan ular, bermainan lawan ular kan patut. Laisa bainatsnaini adawah, kerja sama sekali antara dua orang ada permusuhan, tidak. Saking damainya, saking sejahteranya, saking amannya pada saat itu. Nah, jadi ini masa-masa memang kejayaan Islam atau kepemimpinan Islam. Summa yursilullah azza wa jalla rihan baridah. Kemudian Allah azza wa jalla tiupkan, kirimkan angin sejuk semilir min qibal syimal, dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhi al-ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khair. Maka siapapun yang Nabi dalam hatinya, dalam jiwanya memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, pada yaumil akhir, percaya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sih, dia kan banyak nama ini percaya aja, simpel aja percayanya. Percaya Allah, percaya Rasulullah, percaya hari kiamat, itu aja. Adapun percayakah ikam bahwasanya sholat itu memiliki fadilah? Bukan percayanya. Percayakah ikam bahwasanya banyak mengeluarkan duit sebagai sedekah, banyak mengeluarkan uang sebagai zakat dapat memperkayamu kembali? Mana percayanya? Logikanya. Nah, dengan kepercayaan yang sesimpel, yang sedikit, yang secuil dan saja, bila tahiyud yang angin sejuk tadi matian di sini. Seberapa mati sampai jasirin, walaupun kalian masuk ke dalam guha mengarahkan ke pulau gunung, bersembunyi ke sana. Mengolah bangkar di orang ini, ada ventilasinya, ada filternya, di mana setiap udara yang masuk itu difilter dahulu, disaring dahulu. Tetap ya Rasulullah SAW. Nggak ada kalau tanya angin tersebut, angin yang dingin tersebut, yang sejuk tersebut tetap masuk di sini. Maka jamaah rahimakumullah, pada saat itu kita sebagai muslim harus ambil kesempatan untuk wafat. Soalnya pemilihan itu saksi alam. Bila kadamat, apabila orang itu wafat, berarti ada iman dalam jiwanya. Bila orang itu kada wafat malah bisa bertahan, nah jangan Nabi hatta fayabqa shiraran nasi fi khifati tayr, sehingga yang tersisa kawan hidup itu di sini orang-orang yang jahat aja bertahan. Ini uniknya di sini, yang kawan bertahan hidup itu adalah orang-orang yang jelek seujurannya. Fi khifati tayr, yang orang tersebut saking ringannya mengganggu kejahatan itu nang kayak sering burung Bang. Wa ala sibak, dengan ketenangan hewan-hewan buas. Ya, hewan buas itu tenangnya membunuh orang biasa aja. Ya Allah, tadi harimau membunuh tuh dia, makan daging hidup-hidup. Orang di TV itu
Hewan buas makan hewan buruan itu nah korban itu nah hidup ucapan makan itu akhirnya tentang pada nah dan tersisa kaidah di akhir zaman minta disini. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fayabtasilu lahu syaitanu fayaqulu maka datanglah syaitan. Malaikat syaitan pun berkata ala tastajibun. Kadang mereka menuruti Yasirin. Menuruti apa? Fayaqulu famadamullah aikin apa? Apabila nak perintahkannya fayaquluhum bi'ibadatil awsan maka jangan syaitan kesempatan ini yang paling pasti di sini adalah menyembah berhala buat ikam patung buat ikam satu benda satu bentuk yang betul-betul bagus sembah wahum fi dzalika dan pada saat itu mereka itu dalam rezeki yang melimpah. Rezekinya melimpah. Bahwa dia bagian kenapa? Ini misalnya nomor dan nomor tanda satu gang tu dah satu gang. Nang satu gang itu apabila kena angin sejuk tadi, nang orang berimannya matian, tersisa nang preman-premannya dia berdua dia premannya. Ini, jadi nang berdua ini menguasai hartanya mereka. Tenang banget, nyaman banget. Nah, pada saat itu jamaah yang dimuliakan Allah. Summa yanfukhu fis-suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalaita wa fa'alaita. Hanya limbah itu yang sudah kamu warangnya dari Allah. Ya disini kunyamani lagi, nyaman lagi, tambah nyaman lagi sampai orang itu kada sadar bahwasanya setiap kenikmatan di dunia ini selalu ada batas. Ya kan itu orang lain ini nyamannya dinyamani Allah pulang betapa nyaman pulang dalam satu musibah nan ganal lalu gila dalam satu musibah nan ganal lalu stres dalam musibah ganal nih Allah anda disebutin aja ya arhamar rahimin kada tahan ada tahan kehilangan suami misalnya. Coba orang-orang yang beriman kau aja tetap bertahan. Orang-orang yang beriman ya Allah ya Alhamdulillah lalu tadi dalam kesedihan berlawasan hanya dalam kesedihan itu biasanya apa? Begawi kada bisa berusaha pada Allah. Nah, pada saat itu jamaah rahimahumullah orang-orang yang durhaka kepada Allah tadi hidup dinyamani Allah tadi maka Allah perintahkan kepada Israfil tiup sangkakala. Nah peniupan sangkakala ini jamaah rahimahumullah dalam tradisi keilmuan dalam Islam ada dua pendapat. Ada tiupan sangkakala ini jumlahnya 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan faza', tiupan yang mengejutkan, sehingga saking takjubnya gelombang kejutnya itu gunung-gunung pun tak angkat terhambur berada. Matianlah belum.
Allah ini sengaja mengajutiakan orang-orang yang durhaka tadi, menampayakannya lakiannya ke biniannya ke Tuhan ke anu ke Allah anak menampayakan. Saat itu jamaah rahimakumullah melihat kejadian-kejadian kiamat pada saat itu tuh jiwa itu goncang, tergoncang, shock di orang tua itu. Misal, makanya kita juga, ya Allah, makan bujang pe menabung, begawi, kawan makan tanah, menabung pulang, berhemat pulang, begawi, kawan ulah diintan membangun rumah, menabung pulang, begawi, buku indah kalau berhemat makan. Buku indah ada di belanja, buku indah ada di tukar yang lain. Hanya dari tukar perabotan rumah aja. Ternyata daripada tinggalkan berusaha. Bina rami anu suara sirene ambulan. Nero lewat pulang karena seperti pulang lewat api. Di mana api? Di hati jauh-jauh. Tentang undang-undang takut lawan kawan di mana apa itu? Di situ para ikan kasih. Aku mau kamu perapas. Sampai ke muara gang, bila banyak orang berkumpul di muka gang tadi. Ya Allah, ya Rahman Rahim, mulai lama di Tuhan sebentar. Mulai lama di Tuhan. Buka ini orang sudah hibok dah selang menyelang. Ya Allah, orang api itu lah, bukan BPK. Sekali berparah, ya Allah, la ilaha illallah. Nah, di sini tangan dia menjadi shock benar, takjub benar. Nang sejak 2 hari diupayakan sampai ini hilang. Itu jamaah rahimahullah bisa membuat seseorang goncang. Nah, kegoncangan hari kiamat lebih dari itu lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma ya Arhamar Rahim. Saat itu biar nang dalam bawah bumi tak hampuran ke atas nak buka kemana. Allah tu tak ajak dia biar diajaki sini aja. Karena Allah masuk sekelompok buka karena kan apa buka menjauhi gunung dari sekalinya lautan pulang naik tsunami, buka pulang menghindari tsunami. Naik helikopter misalnya tadi, naik pesawat pakai di PM itu tadi, angin pulang, tornado pulang, mendarat pulang, kebakaran pulang di bawahnya, buka pulang, buka, di mana-mana kacau, stres, sampai-sampai jamaah rahimahumullah diriwayatkan naluri kemanusiaan itu hilang. Naluri kemanusiaan. Contohnya ketika seorang ibu lah kuitan dah bisian bayi apapun yang terjadinya pasti mendahulukan si bayi ini. Ya kan lah. Kecelakaan biasanya waliyahzubillah. Yang diperiksa bukan barang-barang, bukan harta benda saja, tapi yang diperiksa langsung anak saja. Dan selalu mau berkorban apapun itu demi si anak. Maka dulu ingat bandang itu berapa kali yang banjir bandang, kejadian tragis tuh, kuitan lawan anak hanyut. Maka sama-sama kada bisa berkunjung, pujak batis deh. Yang dibawa banjir deh. Puncak-puncaknya itu aja kayak tinggalkan timbul pulang anak ini berobat dia di bawah kuitan ini. Lo kuitan ini ramai juga
tapi insting kuitan, naluri kuitan mempertahankan hidup si anak, bukan dirinya. Sampai ada kesempatan kita ke pinggir sedikit, dirungkutnya anak nih, ditimbainya sini, ditimbainya anak tuh ke tabing. Kan keparat sedikit pada tabing, hanya tadi timbainya anak tuh ke tabing. Selagi masih ada kemampuan di sini menolong anaknya, menyelamatkan anak. Limbah itu ternamai di sini. Nah, hanya sampai hilang. Insting kuitan itu main masih. Tapi kalau sudah kiamat kubro, ini anak ini dia kada herannya lagi dijajak orang kayaknya buka sebenarnya sampai ibu hamil itu terperanat saking kagetnya, saking takjubnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafhatul fazah, tiupan sangkakala yang mewujudkan kehancuran. Yang kedua, nafhatus sa'iqah, tiupan sangkakala yang kedua adalah mengandung tiupan kebinasaan. Siapapun yang hidup matian. Kan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jadi tiuplah sangkakala tadi, fasa'iqa man fis samawati wal ardi, maka matian apapun itu yang ada di langit kah, yang ada di bumi kah, illa masya Allah, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Itu tiupan kebinasaan. Jadi tiupan kebinasaan ini, siapapun yang diberikan Allah kehidupan, dari yang makhluk yang paling gagal sampai yang paling halus, yang kayak virus lah, halus-halus lah. Bakteri-bakteri itu halus-haluslah, kecil-kecil, matian. Termasuk jinnya, matian. Termasuk syaitan, termasuk iblis, matian pada saat. Karena kau bertahannya, jangan di dalam film itu kan film kiamat tahun 2020 kan? 2012 nah, kan kesannya masih ada tuh orang mengkawal selamat. Siapa yang selamat? Itu hayalan benar, hayalannya aja. Ini keselamatan apa yang mereka dapatkan? Maka jamaah rahimakumullah, seberataan binasa. Illa man syaa Allah, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki Allah. Nah, pertanyaannya, siapa yang tersisa? Yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki itu siapa? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah para syuhada. Karena para syuhada itu dalam khabar disebutkan mereka inda rabbihim yurzaqun, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Para syuhada itu tetap hidup, mereka diberi rezeki, dinyamai Allah, di sisi Allah. Di sisi Allah mungkin kena. Tuh, satu pendapatnya. Kemudian ada pula yang berpendapat para nabi dan rasul. Itu mereka kada terguncang dengan tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan para malaikat penjaga arsy. Ada lagi yang mengatakan ketika tiupan sangkakala yang kedua, tiupan kebinasaan yang kedua, yang tersisa adalah para malaikat dan penghuni surga dan penjaga neraka. Ada lagi yang mengatakan yang tersisa adalah Jibril, Israfil, dan malaikat maut.
Dalam riwayat Abi Hurairah, hadisnya panjang karena beda waktu kita bahas, disebutkan bahwasanya tiupan sangkakala kedua. Itu mati yang berkata malaikat maut itu kalau cabutin, kalau cabutin. Habis daya Allah, nanti sisa Jibril, Israfil, ulun. Jadi jamaah rahimahullah, Jibril, Israfil, matian. Tersisa malaikat maut. Maka jamaah rahimahullah, Allah pun menyuruhkan, merintahkan kepada malaikat maut untuk mati juga. Yang biasa orang cabuti nyawa tuh mati juga. Kadang bunuh diri. Kalau dia mencabutnya dulu, cabut serangan kan kayak mencabut susubat. Maka jamaah rahimahullah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu sisa Allah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku ayna al-muluk al-ardh. Jadi sidin nih melihat kelakuan manusia, kelakuan syaitan, kelakuan iblis, makhluk di zaman ini sudah masih aja lupa beban. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dari menggenggam langit, mulai di mesin pengeluaran. Yasirin anal malik, akulah sang raja, akulah sang penguasa. Aina mulukul ardh. Nah, disini nang hari ini mana disini nang para bos-bos, para ketua-ketua, para pemimpin-pemimpin yang ada di permukaan bumi, mana disini? Jadi jamaah rahimahullah, waktu menyembah mitah atau menyembah tadi, Rasulullah menyampaikan dia ke mimbar. Aina al-muluk di sini itu mimbar di situ guncang. Jadi yang menjadi sahabat, ya usia gugur mimbarnya Rasulullah bergugur juga. Saking Rasulullah menekan-nekan tak. Saking Rasulullah menampaikan bahwasanya saat itu Allah itu sangit, Allah itu murka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan keharapan para bos-bos, para pejabat, para pemimpin-pemimpin, para ketua-ketua. Nak harap-harap mana tu nak harap di sini? Mana? Allah. Keren jawabnya. Mati yang bantah. Apa jawabnya? Habis. Maka fayaqulu, Allah pun menjawab, Anal Malik, akulah di sini, nang raja satu-satunya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Habis. Nah, kalau dalam penelitian orang-orang ateis yang ahli buat teknologi ini, bumi ini pasti hancur. Memang sudah dihitung banyak, pasti hancur. Semesta ini pasti hancur. Itu sesuai apa? Sesuai dalam ajaran agama Islam. Sesuai. Dan jemaah rahimahumullah, setelah kehancuran bumi, kehancuran planet, semua tak hancur, itu kalian kau hidupnya apapun kata. Hanya satu dia yang kau hidup, satu aja yang kau hidup. Zat yang mengatur kehancuran itu. Ya kan biasanya nih, kalau bahannya tuh bahan pakar tentang teknologi nih. Bumi itu lawan meteor itu berampuk. Jadi karena bergabung tadi, planet ini tergeser dari
tahambur orang lain, menabrak orang semesta dan lainnya. Jadi dalam gugusan Bima Sakti itu tahambur badan. Gugus Bima Sakti itu juga menabrak gugusan orang lain pula, hancur di sini. Sehingga dari kehancuran yang itu nang tersisa mana? Bapak diapain tersisa mana? Nang tahambur kerja kau kehidupan apa? Yang ada hanyalah sesuatu Tuhannya. Kalau nyama Tuhannya, nggak bicara Tuhan. Ateis. Sesuatu yang mengatur pergerakan gerakan partikel-partikel itu jangan sisanya Allah. Dan itu jamaah rahimahumullah disebutkan bahwasanya antara satu tiupan ke tiupan yang lain itu adalah 40 tahun dalam hak Allah. Kita bukan 40 tahun kita, wallahu a'lam. Karena kalau ulun melihat di penelitian ilmuannya itu antara kehancuran sampai nang di ujungnya nang buahnya kada kau menghitung oleh kita itu dihitung tahunnya 10 tahun setelah kiamat, 100 tahun setelah kiamat, 1000 tahun setelah kiamat. Apa yang terjadi tadi? Kemudian sekian nolnya 6 berapa? 1 juta, bertambah lagi 3 berapa? 1 miliar, bertambah lagi 3 nolnya 1 triliun, bertambah lagi nolnya 3 bilion, tambah lagi nolnya 3 tambah nolnya lagi 3, tambah nolnya lagi 3, tambah nolnya lagi 3. Ya Allah, apalagi nolnya tuh kan geluruk, Allah nolnya benar kayak menyambatnya sampai di TV itu menurunkannya di YouTube dia kan hasil penelitian banyak itu saking nolnya panjang angkanya dihalusi supaya muat di TV tadi supaya muat di TV nolnya dihalusi satu ini dia bagus nol panjang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah nak menampai siapa kalau kau bertahan di sini. Nah kalau namanya setiap setiap benda itu adalah hadir dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Coba kau ikan bangun sorangan dari partikel yang halus di sini. Bangun sorangan tanpa ada campur tangan aku. Oleh kawan yang bangun. Satu jamaah rahimahullah. Dari kehidupan sangkakala fazak kejutan, kehancuran dari, kemudian tiupan kebinasaan, nafhatus sa'iqah sampai kepada tiupan sangkakala kebangkitan. Ini limbah dan tiupan kebinasaan seberataan makhluk dari ras manusia, ras jin tak kumpul, tak kurung di alam barzakh. Dimensi lain. Saat itu jamaah rahimahumullah di alam barzakh adakah kehidupan? Tahu kamu jadikan? Waktu saat ini awal. Tapi ketika tiupan sangkakala yang kedua sampai di alam barzakh kematian. Bukan hanya dalam dunia, bukan hanya di alam bukan hanya di langit, bukan hanya di bumi. Tapi di dimensi alam barzakh pun matian. Jadi dia nang saking matiannya disebutkan bahwasanya yajiduna fiha ta'man naum wal kafirina yajiduna fiha ta'man naum. Orang-orang kafir nang dipukuli diazab di alam kubur belum kiamat lagi bawa dipukuli oleh malaikat azab tiupan sangkakala yang pertama pendana tahajutan orang termasuk di alam barzakh. Itu suara sangkakala
tapi tetap dia dipukuli, diazab sampai tiupan sangkakala kedua. Oh, misal lah tiupan. Misal kalau ketemu dia tiupannya kayak apa? Sampai tak hancur orang. Jadi waktu malaikat hendak memukuli si kafir ini tadi dalam kubur tadi, dalam alam barzakh tadi, waktu hendak memukul tiupan sangkakala bunyi, hilang. Orang kafirnya jadi akhirnya mana mati dua. Inilah yang tunggu mati ranai. Ya Allah, mulai ini di dunia hendak mengakhiri hidup nih ranai, memati ranai. Ya Allah, dikira ranai. Ketika masuk alam barzakh ada kehidupan lain pulang. Ketika tiupan sangkakala yang kedua itulah bujur-bujur ranai, diam, tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan di mana-mana. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Jadi jangan ujar orang kafir tadi tenang, nyaman, istirahat ya, istirahat. Nah, ketika sampai saat diiradah Allah Azza wa Jalla, keinginan Allah Azza wa Jalla, saatnya tadi sekarang tahu kita bayar apalagi Allah anak menghidupkan biasa itu, maka jamaah rahimakumullah dan dibangkitkan Allah malaikat muqarrabin, malaikat terdekat. Surafil tiup sangkakala yang ketiga. Misal, jadi jamaah rahimahumullah di alam barzakh semua anak rahat nang tergulingan tadi, nang kali diazab tadi, nang mantian tadi di alam barzakh takajub berataan. Iya, nang ujar orang kafir tadi. Iya, ya wailana man ba'asana min marqadina, ya wailana man ba'asana sudah nyaman dah mati, nyaman dah istirahat. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalin. Ini Pak yang dijanjikan Allah. Nah, saat itu jamaah rahimakumullah, pada tiupan yang ketiga inilah nan dimulai pulang kehidupan kita dan sebunjurannya. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan bahas siapa-siapa aja yang bangkit pertama kali dan bagaimana bangkitnya pada saat itu, apa yang terjadi supaya dalam tahajud sesuai dengan hadis-hadis Nabi dan nas dari Al-Quran. Salah khilaf ulun awwalan billahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan turun. Apabila mahar di suatu pernikahan disebutkan 50.000, apakah suami wajib menafkahi istri sebesar 50.000 juga per hari? Nah, itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akad nikah disebutkan mahar alaniyah namanya. Ini ada mahar sir, ada mahar alaniyah. Mahar alaniyah adalah mahar yang disebutkan ketika akad yang diketahui oleh orang banyak, itu mahar alaniyah. Ada juga kena mahar sir, mahar yang ia lain antara yang nanti itu khidbah.
Bisa jadi termasuk hantaran. Bisa jadi. Ini ada penjawab rahimahumullah. Nggak kayak pulau maharnya, mahar perkawinannya uang 150 juta. Tapi di hadapan penghulu 100.000 aja. Nah, kalau 150 juta itu nama hasil namanya. Yang di hadapan 100.000 rupiah tunai. Nah, itu adalah mahar alamiah. Jadi jamaah rahimahullah, mahar sir dan mahar alamiah ini tidak ada kaitan dan hubungannya dengan nafkah harian. Nafkah harian beda. Dan itu ya inisiatif seorang aja. Munbahari apa ada anu berapa bahari anu mahal? 10.000. Tambahan lagi lah. Berapa rupiah? 6 zaman benggol. Kalau pakai mahal bahari benar. Pada saat itu rahimahullah Selawi itu larang. Dibawa ke zaman Jokowi Selawi nafkah sehari Selawi 1.000 rupiah. La ilaha illallah. Jadi kada hubung kaitnya. Lamun hendak dua jamaah rahimahullah hendak dua buat kesepakatan. Kesepakatan lawan laki lawan bini. Berapa kawannya pian abahnya? Jika melihat seorang nanya gaulnya ngapun kayak ini, pemasukan ngapun kayak ini. Mau pemasukan aku hari-hari 50.000, kemudian nafkah itu 50.000, nafkah anak kayak apa? Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir nafkah ini urai sudah anak termasuk, pedagang termasuk, banyak apa listrik masuk belum? Nafkah ini, nafkah anak, nafkah rumah. Baik. Ini bini itu serah aja lagi kita nanya nongkarakan aja deh, nongkarakan baju kah, nongkarakan bubur kah, nongkarakan apa kah terserah. Itu adalah haknya. Jangan bilang biasa aja. Soalnya duit makan lain pula. Duit makan. Tapi jamaah rahimahumullah semakin saleh. Nih si perempuan nih, ini akan kena menuntut. Semakin nyaman semakin malah ini lagi umpat menghidupi rumah tangganya. Nah, jadi ada nafkah harian itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mun hendak kejam dikit sesuai UMR. Nah, itu kejam dikit tuh sesuai upah minimum apa rakyat regional. UMR Banjar berapa upah minimum regional? Beda-beda. Yang standar yang paling uyuh apa? Yang swasta toko-toko 1,5 juta. Nah, gaji ini 1,5 juta sakit per bulannya. Jadi jamaah rahimah sepakatan masing-masing. Ada juga yang memang ulun dengar saking anunya tadi si perempuan pun akhirnya meminta kepada suami 50.000 per hari. Mun lakinya ayo aja sih dia. Teklah aja sih dia. 50.000 sehari teklah, bujurlah. Jangan lupa lagi. Tuh aku akan bersedia memberikan engkau 50.000 sehari sesuai dengan kewajibanku dan memenuhi hakmu. Apabila aku akan memenuhi hakku kepada yang lain, jangan kecampurikan. Nah, itu memang
Ulun bisi kawan orang Cina, hampir rata-rata Cina nanti itu. Ampun maaf ya, bukan Cina Banjar, Cina Pontianak, Kalbar, atau Cina Jakarta. Istri rata-rata dibikin nanti itu lain. Bini 5 juta per bulan. Ada yang 10 juta per bulan. Ini, nah standar tuh lah, standar pas enak tadi. 1,5 juta, 2 juta per bulan, khusus tahun ini. Tapi tagline jangan coba-coba campur sama yang lain. Bila ada, aku membagi duit, misalnya nih, warisan itu, kamu udah berapa? Jangan coba-coba kamu kan, ikam sudah dapat tuh di ikamnya sudah. Bila aku kawin, kamu biayain orang tuh. Ikam jangan campur. Ikam sudah kumakani dah. Anak apa lagi? Oleh karena rakus, baik. Nah, biasanya gitu. Bila lakian tak dibebankan nanti itu, ini pasti bersikap kejam nanti. Jadi akan lebih bagus antara saling reda aja telah. Nah, saling pemahaman, saling pengertian. Itu biasanya rumah tangga akan awet. Rasulullah SAW ada betikas dalam bini. Ada betikas. Saat ada rezeki, situ pun Rasulullah bagi dalam bini. Jadi Rasulullah itu kadang hendak menguasai diri seorang, dia ketahuan ya. Jadi jamaah rahimahullah, apakah nilai mahar tadi akan menentukan berapa nafkah harian? Itu tidak ada hubung kait dengan nafkah harian. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nudaka waj'alna mimman yusari'u fil maqalatina wa min siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir lana مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله. رب يسر ولا تعسر بك من بالخير سلك الهدى والتقى والعافية يا ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.